guys, welcome back to our channel Rantako. Dan kembali lagi salam sapa dari Pulau Nias tercinta kami. Ya, seperti janji kemarin, apa sih janji yang di video kemarin? Apa sih jadinya kalau misalkan kita dalam waktu 12 bulan terakhir kita tidak memenuhi 4.000 jam tayang? Apakah YouTube kita di ban, di cancel, atau apa, anything? Jadi kita akan membahas di sini dengan tuntas, teman-teman. So, mari kita mulai. Stay tune and check it out. Oke, teman-teman, mungkin sebelumnya teman-teman mungkin aturan 4.000 watch time sama 1.000 subscriber itu dikeluarkan atau diumumkan pada tanggal 16 Januari 2018. Yang sebelumnya aturannya itu adalah cuma 10.000 views. Namun pihak YouTube itu merasa itu tidak efektif karena adanya banyaknya YouTuber nakal yang mencuri konten orang lain ataupun re-upload hanya untuk mendapatkan views gitu. Jadi akhirnya YouTube mengubah requirement-nya, persyaratannya pada tanggal 16 Januari 2018 itu dengan 4.000 watch time atau 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Oke. Sekarang kita akan membahas subscriber mungkin teman-teman sudah tahu ya, ataupun kalau nggak tahu kita jelaskan. Jadi subscriber itu teman-teman, itu syarat untuk menjadi subscriber itu, jadi teman-teman harus mencari subscriber sebanyak 1.000, minimal 1.000 subscriber untuk persyaratan pertama YouTube. Ya, tapi itu pun tidak seperti jam tayang karena dalam subscriber itu tidak menggunakan waktu seperti jam tayang pada dasarnya ya. Kalau subscriber kita bisa mencari subscriber kapanpun, bisa melebihi 12 bulan atau apapun itu. Beda lain kata dengan jam tayang ini, dia memakai waktu ya. Dan tapi ingat teman-teman, untuk keduanya itu harus bersamaan itu tercapai. Misalnya sama-sama tercapai, sekalipun mencari subscriber 1.000 subscriber itu tidak memakai waktu, tapi dia harus bersamaan sama jam tayang, harus sama-sama mencapai target. Kalau misalkan subscriber udah terpenuhi tapi jam tayang belum terpenuhi, kan susah atau masih belum bisa dimonetize oleh YouTube video-video teman-teman. Tapi kalau juga sebaliknya, kalau subscriber udah tapi jam tayang sudah, kan sama juga masih belum bisa dapat dimonetize oleh YouTube. Jadi harus secara bersamaan. Oke, teman-teman, itu ya kalau teman-teman tentang subscriber. Jadi teman-teman jangan subscriber nggak terlalu jadi masalah karena dia memiliki batas waktu. Oke, bagaimana kalau jam tayang saya gagal gitu, nggak sampai 4.000 jam tayang dalam waktu 12 bulan terakhir? Sebenarnya 12 bulan terakhir itu apa sih sebenarnya? Apakah 1 tahun, apakah 1 tahun 12 bulan terakhir ke depan, atau bagaimana teman-teman? Oke. 4.000 jam tayang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu 4.000 jam tayang itu bukan 4.000 menit ya. Di situ sudah jelas sekali kalau di situ ada 4.000 jam tayang gitu, 4.000 jam. Artinya 4.000 jam itu sama dengan 240.000 menit gitu, teman-teman. Itu bukan waktu yang sangat singkat untuk mencari itu, untuk mencari waktu sebanyak itu ya, selama itu ya. Jadi inilah kebanyakan sekarang orang susah mencapai target di jam tayang ini. Nah, pertanyaannya, ada banyak yang bertanya sama kami, bagaimana kalau misalkan jam tayangnya 4.000 jam tayang itu tidak tercapai? Bagaimana kondisi apa yang akan terjadi pada YouTube kita? Mencari 4.000 jam tayang YouTube memberikan kepada kita sebanyak 12 bulan untuk mencari 4.000 jam tayang. Artinya dalam waktu 1 tahun, dalam kurun waktu 1 tahun, kita harus bisa memenuhi minimal 4.000 jam tayang atau lebih gitu. Dan plus dengan 1.000 subscriber supaya video-video yang sudah kita buat dapat dimonetize gitu dan bisa menghasilkan. Bagaimana perhitungan 12 bulan terakhir itu, teman-teman? Perhitungan 12 bulan terakhir itu, misalkan
misalkan teman-teman, misalkan ya, umur channel teman-teman sudah 16 bulan. Misalkan umur teman-teman sudah 16 bulan, misalkan 16 bulan. Jadi dan per bulannya teman-teman, misalkan per bulannya teman-teman bisa mendapat 10.000 viewers. Ya teman-teman, misalkan teman-teman per bulannya mendapat 10.000 viewers. Jadi kalau misalkan kita kalikan 16 bulan dikali 10.000 viewers, berarti teman-teman sudah mendapat selama 16 bulan adalah 160.000 viewers. Nah, pertanyaan, apakah YouTube menghitung itu semua? Kalau umur YouTube teman-teman adalah sudah 16 bulan, maka yang akan diperhitungkan oleh YouTube adalah 12 bulan terakhir. Berarti misalkan 12 bulan terakhir, berarti kalau 12 bulan berarti teman-teman hanya akan diperhitungkan total viewers teman-teman hanya akan diperhitungkan hanya 120.000 viewers, 120.000 menit misalkan. Kalau per bulannya 10.000 menit. Jadi hanya akan diperhitungkan 120.000 menit. Nah teman-teman, nah misalkan teman-teman mulai dari Juli, misalkan mulai dari 14 Juli misalkan teman-teman mulai channel 14 Juli, maka perhitungan 12 bulan terakhir adalah misalkan teman-teman ini tahun 2020 ya teman-teman, ini misalkan ini hari tanggal berapa nih? Ini tanggal 4 Juli, ini saya buat video ini 4 Juli, misalkan ini tanggal 4 Juli. Jadi 4 Juli, berarti teman-teman nanti 12 bulan terakhir itu dihitung ke belakang. Artinya video teman-teman akan dihitung 12 bulan ke belakang sampai nanti ke 5 Juli. Teman-teman, kalau misalkan di sini 4, berarti nanti 3 Juli. Berarti dari 3 Juli 2019 sampai 4 Juli 2020 itu akan dihitung sebagai 12 bulan terakhir. Jadi video teman-teman dari Januari sampai 2 Juli 2019 itu tidak diperhitungkan viewersnya. Jadi yang akan diperhitungkan adalah dari Juli 4 sampai 3 Juli 4 2020 sampai 3 Juli 2019. Itulah yang dinamakan sebagai 12 bulan terakhir teman-teman. Ya, jadi ya satu-satunya cara adalah supaya jam tayang teman-teman cepat adalah itu seperti yang saya sudah katakan di video selanjutnya, itu bagaimana 7 tips cara mendapatkan jam tayang. Itu salah satu itu upload terus video secara konsisten dan seperti buat video itu lebih menarik dan tentunya mempromosikan gitu. Dan banyak hal teman-teman boleh menyimak bagaimana cara mencari 4.000 jam tayang, karena itu berdasarkan pengalaman yang sudah kami buat sebelumnya, sehingga dalam waktu kurang lebih 4 bulan lebih ya, 4 bulan lebih kami bisa mencapai target 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber lebih, dan channel kami, video-video kami sudah dapat dimonetize oleh YouTube. Jadi ketika dalam kurang waktu 1 tahun cuma teman-teman sudah dapat 120.000 menit, ya udah, berarti artinya video-video teman-teman itu belum bisa dapat dimonetize, ataupun kalaupun bisa ya masih dalam proses review oleh pihak YouTube teman-teman. Kalau misalkan good luck atau kalau misalkan teman-teman lucky ya, beruntung dapat direview oleh pihak YouTube. Intinya jam tayang kita hanya diambil 12 bulan terakhir, dan subscriber kita nggak akan dikurangi selamanya, kecuali ada teman-teman kita yang unsub. Ya aku kadang-kadang ngapain sih harus di-unsub, kan nggak ada ruginya juga kan. Lagian kalau kita subscribe, apa sih ruginya kita kalau mensubscribe, saling mendukung satu sama lain. Lagian hampir semua video-video yang saya nonton saya subscribe, karena lagian nggak akan merugikan saya gitu. So, jadi konklusi atau kesimpulan dari kami yaitu apa yang terjadi jika YouTube kita tidak mencapai target 4.000 jam tayang sampai pada akhir tahun atau 12 bulan terakhir perhitungannya ketika diakumulasi oleh pihak YouTube, yaitu apakah di ban, di reset atau di cancel atau apapun itu. Pertama adalah jika sampai akhir tahun jam tayang teman-teman itu tidak tercapai, maka tidak menjadi masalah atau dan akan tetap direview oleh pihak YouTube sampai nanti teman-teman mencapai persyaratannya atau mencapai target 4.000 jam tayang lebih, minimal 4.000 jam tayang atau lebih. Yang kedua, jika akun teman-teman tidak memenuhi syarat 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber, maka akun teman-teman tidak akan di-ban. Jikalau selama nge-YouTube itu teman-teman itu atau mengupload atau apapun itu, teman-teman memenuhi kebijakan yang sudah diatur oleh YouTube, kebijakan monetis atau kebijakan YouTube gitu teman-teman. Ketiga,
adalah jika teman-teman sudah memiliki umur 18 bulan YouTube-nya, perhitungan tidak akan direset. Sekalipun tidak mencapai 4.000 jam tadi, tidak akan direset perhitungannya atau tidak akan mulai dari nol. Tapi teman-teman hanya akan diperhitungkan akumulasi 12 bulan terakhir. 12 bulan terakhir. Jadi teman-teman jangan sempat down ya. Itu tidak akan mulai sampai, tetap akan direview sampai nanti memenuhi persyaratan. Dan terakhir adalah potensi untuk pengajuan monetisasi video-video teman-teman atau memonetisasi YouTube teman-teman itu masih ada peluang, masih besar kok peluangnya. Asalkan teman-teman tetap mengikuti aturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh YouTube. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi teman-teman yang masih mengira bagaimana kalau 4.000 jam tidak tercapai, itu nggak jadi masalah. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari kami. Jika ada teman-teman yang masih belum mengerti, boleh di komen di kolom komen. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, bisa like. Dan jika teman-teman menunggu notifikasi selanjutnya, bisa subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya video teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. So, see you to the next video and yeah.